kita, atau hanya sekedar memberikan informasi sekilas saja ya. Jadi memang waktu kita hampir kita tersedot untuk membaca media-media sosial yang langsung menohok di depan mata kita. Sementara mutiara-mutiara ilmu yang ada di rak-rak buku ataupun di harddisk di server-server ini nggak tersentuh karena energi kita habis hanya membaca yang permukaan, atau media-media sosial itu kan permukaan. Padahal untuk menguasai suatu ilmu kita harus mempunyai kemampuan memahami core-nya, intinya. Dan intinya itu ada pada berbagai artikel jurnal, kemudian referensi-referensi yang terpercaya ya. Mungkin kalau grup Anda adalah yang dimiliki adalah grup-grup yang terkait dengan peningkatan kompetensi. Contohnya Anda punya grup peminat kajian hukum ekonomi syariah. Kalau itu ada grup itu, isinya ya ada informasi terkait hukum ekonomi syariah. Jadi sampah-sampah informasi yang masuk ke situ langsung di-cut. Kalau Anda menjadi adminnya, ini adalah wacana hanya untuk bicara ekonomi syariah. Kalau bicara politik ataupun isu-isu yang tidak jelas ataupun mungkin hoax-hoax yang masuk di situ langsung di-cut. Nah, kalau punya sumber yang data kuat, katakanlah mungkin dari seorang pakar yang kompatibel ataupun yang berkompeten memposting sesuatu ke grup itu, oke, di forward ke situ. Nah, itu kita bisa membangun suatu basis keilmuan yang kokoh, yang mantap ya. Tapi kalau tidak, kita hampir waktu kita habis untuk yang guyon-guyon saja ya. Guyon-guyon saja, meninggalkan jejak digital yang tidak bermanfaat itu. Maka inilah ya, kita harus memanage waktu. Maka tugas terkait dengan membaca buku ini coba Anda renungkan, coba Anda refleksikan sehingga Anda betul-betul mendapat manfaatnya. Kalau Anda mendapat tugas membaca buku tidak mendapatkan manfaat, sungguh itu sangat rugi. Ya, karena kita membangun kemampuan intelektualitas, kemampuan akademik itu dengan cara membaca, mendengar, berdiskusi, dan presentasi. Ini penting ya. Kemudian menuliskan kembali. Nah, ini saatnya kalau mungkin 1 bulan pertama itu Anda adalah membaca, maka saat ini adalah Anda sedang menuliskannya. Ketika menulis, maka tidak mungkin orang bisa menulis tanpa membaca atau mendengar. Sementara kalau yang didengar atau yang dilihat adalah sampah informasi, apakah kita bisa memilah dan menjadi informasi yang berguna, menjadi suatu pembelajaran, bahan pembelajaran bagi kita atau tidak? Nah, ini saya kira problem yang harus Anda hadapi, Anda selesaikan untuk bisa mengatasi problem-problem tersebut. Maka tugas membaca ini di pertemuan yang kelima ini, semoga Anda sudah menemukan mutiara-mutiara yang ada di dalam buku itu. Di depan saya katakan bahwa itu saya tidak mengarahkan Anda untuk membaca ini dan itu buku tentang sosiologi hukum. Tapi itu adalah pilihan Anda. Ketika Anda mencari mungkin di mesin pencarian itu, Anda menemukan judul itu, kemudian Anda jatuh cinta pada buku itu, maka semoga kecintaan Anda terhadap buku itu sampai membalung sumsum gitu ya, sehingga menjadi pengetahuan yang sangat kokoh pada diri Anda, dan Anda menjadi kompeten, Anda mempunyai otoritas untuk berbicara tentang sosiologi hukum, sekalipun membaca 1 buku. Nanti di kelas ini kalau ada 40 mahasiswa, berarti Anda akan membaca 40 buku. Coba, luar biasa ya Mbak ya, Mas. Kalau Anda di kelas sosiologi hukum bersama saya ini membaca 1 buku, kemudian mempresentasikan,
kemudian menuliskannya 40 buku itu menjadi satu kumpulan book review, maka Anda akan dalam semester ini sudah mendapatkan membaca 40 buku. Luar biasa. Jadi percepatannya Anda akan cepat, Anda akan menguasai dasar-dasar bagaimana menguasai hukum atau sosiologi hukum dengan berbagai macam literatur yang dibaca oleh teman-teman. Maka nanti ketika pertemuan ke-6, Anda presentasi juga harus sungguh-sungguh untuk mempresentasikan hasil membaca Anda itu dengan cara yang menarik. Sehingga keyword-keyword atau kunci-kunci pengetahuan itu Anda dapatkan di dalam buku itu. Ketika Anda bisa menguasai kunci-kunci, konsep-konsep dasar, kemudian Anda bisa mengembangkannya menjadi pisau analisa untuk menganalisis problematika hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka itu adalah satu keunggulan yang akan Anda dapatkan. Tetapi sebaliknya, apabila Anda tidak mampu menangkap pesan yang ada di dalam buku itu, kemudian Anda melalui begitu saja waktu yang Anda miliki, tidak mendapatkan efek, dampak dari apa yang Anda pelajari, maka ya terserah Anda. Itulah kompetensi. Kontrak kita di awal kuliah adalah Anda membaca buku, satu buku sosiologi hukum, Anda menuliskannya buku itu dengan cara yang terbaik, bisa melalui resensi, dengan cara resensi, ada dengan cara resum, dan tingkat yang tertinggi adalah review buku. Jadi menggali isi buku itu, menuliskannya kembali dengan bahasa dan kreativitas bahasa yang Anda miliki. Sehingga Anda sudah melalui suatu proses perenungan dalam membaca buku itu. Kalau ini Anda tradisikan menjadi tradisi akademik, maka dampaknya adalah Anda akan menjadi profesional hukum, menjadi ahli hukum, menjadi atau sesuai dengan capaian pembelajaran atau sesuai dengan visi misi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa Anda akan menjadi seorang profesional hukum sebagai hakim, sebagai advokat, sebagai konsultan hukum, menjadi dewan pengawas syariah, menjadi pengusaha yang sukses tetapi berbasis pada scientific hukum ekonomi syariah. Ini saya harapkan betul-betul Anda camkan. Tugas ini jangan Anda lalui begitu saja, tapi harus sampai menghunjam ulu hati Anda, sampai membuka cakrawala pemikiran Anda, sehingga Anda betul-betul akan menjadi seorang yang pemelang di setiap krisis yang ada. Anda akan senantiasa menjadi pemenang di setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan Anda. Semoga Anda bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu ya pengarahan saya, poin-poin apa yang harus Anda cermati dari buku yang Anda sudah jatuh cinta terhadap buku tersebut. Semoga bisa dikembangkan, semoga bisa dianalisis sedemikian rupa, buku itu dikulik-kulik, dibolak-balik, diresapi kata demi kata, sehingga bisa mendapatkan inspirasi, hikmah, ataupun makna yang terdalam yang ada di dalam buku itu. Sehingga pengetahuan itu menjadi pengetahuan Anda yang akan membantu untuk survive dalam kondisi apapun di masa yang akan datang. Oke, saya kira itu topik hari ini. Kita akan membicarakan topik yang keempat, yaitu hukum Islam pada masa zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana karakteristiknya, bagaimana tinjauan hukum atau sosiologi hukumnya, sehingga Anda bisa mendapatkan nilai-nilai yang bermanfaat. Saya kira itu sedikit yang kami ungkapkan di topik ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan, kelompok 4 ya, untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya dari hasil tugas kelompok, sehingga bisa menjadi pengetahuan baru yang bisa di-share di forum kita hari ini. Terima kasih. Saya persilahkan kelompok 4 untuk presentasi.
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,